Hai, Shalom. Halo. Assalamualaikum. Semua memaknakan salam sejahtera, ya nggak sih? Betul Ketika sekali. saya menyapa seorang teman yang berbeda keyakinan, kalau saya tahu keyakinannya beragama Kristen, Protestan, ataupun Katolik, ataupun Advent, saya akan menyapa duluan, Shalom. Dan mereka terkejut, kok Shalom? Nanti gimana? Nggak masalah, saya bilang gitu, karena itulah bentuk daripada bersapanya manusia dengan berbagai macam perbedaan. Apa kabar, Chandra? Baik-baik aja Mbak Aya. Dan saya sangat setuju. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebetulnya ada di doa yang kami lantunkan setiap saat, yaitu di doa Salam Maria. Jadi Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu itu sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru tahu hari ini. Oke. Dan menariknya kalau kita bicara apa yang terus di kitab masing-masing itu sebetulnya memang berdasarkan sebuah kejadian yang ditulis dengan rapi dalam sebuah kitab yang bisa menjadi pembelajaran umat-umat selanjutnya, demikian juga dengan Islam. Secara ini deh, secara grafik sebetulnya kan kita hidup di Indonesia ya Chandra ya. Saya adalah umat Islam, mempunyai mayoritas yang paling banyak di Indonesia, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Kristen, di bawahnya lagi ada Katolik, di bawahnya lagi ada Hindu, di bawahnya lagi ada Buddha, di bawahnya lagi ada Konghucu, dan di bawahnya lagi kita sudah menetapkan Indonesia memiliki agama kepercayaan. Tapi kadangkala kita sering terbentur dengan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya nggak penting untuk diperbedakan. Betul. Menurutmu? Setuju Mbak. Kalau kita melihat, saya waktu beberapa saat itu mendapatkan sebuah survei mengenai status hidup manusia. Jadi surveinya menarik, Pak. Kalau saya boleh contek dikit, ini mereka membuat survei, dan survei ini kemudian dilihat dari orang yang sama sekali nggak punya clue terhadap hidupnya, sampai orang-orang yang sukses dan bahagia. Oh, Ternyata, okay. Bacakan ternyata yang nggak punya clue sama sekali itu sekitar 27%. Oke. Yang tidak punya clue. Jadi dia nggak punya clue, dia nggak ngerti hidupnya itu buat apa, dia ngapain dan sebagainya. Terus kemudian 60% ini yang di rata-rata. Oke. Rata-rata artinya punya clue sama tidak atau gimana? Rata-rata itu artinya sudah naik tingkat, tapi dia belum sukses dan belum bisa dikatakan sukses dan belum bisa dikatakan bahagia. Oke. Dan yang bahagia sisanya? Tidak. 10% itu sukses. Oke. Tetapi orang sukses kan belum tentu bahagia. Karena dia belum menemukan makna hakiki hidupnya. Okay. Hanya 3% yang mendapatkan makna hidupnya. Oke. Nah, kemudian ini lucunya ada tingkatannya nih. Ketika kita masuk di ranah clueless, nggak tahu apa yang mesti dilakukan, untuk dia bisa naik ke tingkat rata-rata, itu ada hambatannya. Hambatannya itu adalah ignorance atau ketidakacuan. Oke, ya. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, itu kita sering melihatkan orang itu tidak acuh terhadap lingkungannya, buang sampah sembarangan, atau dalam hal ini COVID, itu dia tidak acuh terhadap kesehatannya sendiri, keluarganya, dan masyarakatnya. Terbukti bahwa orang itu tidak memperhatikan, tidak pakai masker, pergi, terus bergerombol, dan sebagainya. Jadi, kaidah-kaidah kesehatannya itu tidak diperhatikan. Ini adalah orang-orang yang lulus. Nah, untuk naik tingkat, ke tingkat yang rata-rata, kita harus menanggalkan ketidakacuan kita.
Oke. Nah, untuk naik kelas dari tingkat rata-rata ke tingkat sukses, dia harus menghilangkan ketakutannya. Oke. Ketakutan. Takutan. Dari tingkat, jadi kalau dia mau sukses, dia harus tinggalkan ketakutannya. Antara orang-orang yang sukses untuk mencapai kebahagiaan, dia harus menanggalkan keakuannya. Nah, Kalau di Al-Quran, saya potong. Kalau di Al-Quran ada ayat, kalau tidak salah di surat Toha, ayat 20. Ada kalimat ayatnya mengatakan, tanggalkanlah kedua terompahmu. betul. Ya, terompah itu bisa dianalogikan berbagai macam. Ada yang menanggalkan sesuatu material yang menempel di dalam tubuhnya. Ada yang mengatakan pelepasan dari sebuah kemelekatan yang ada di dalam pikirannya maupun segala sesuatu yang ada di dalam aktivitas hidupnya. Bahkan yang terakhir saya setuju mengatakan menanggalkan kedua terompah, artinya dia menanggalkan keegoannya, keakuannya. Karena kalau misalnya egonya itu masih besar, dia masih terfokus terhadap dirinya. Dia tidak bisa untuk melakukan untuk banyak hal yang bisa membantu kebutuhan orang lain. Sehingga buat saya memang setuju, derajat yang paling tinggi ketika mencapai kebahagiaan, ketika dia bisa melepaskan semua kemelekatan maupun keegoannya untuk bisa bermanfaat dari orang lain. Lanjut lagi. Betul. Lanjut lagi ayatmu. Selanjutnya, berarti 97% manusia ini masih berkutat di ketidakacuhan. 97% ini masih berkutat di ketidakacuhan, ketakutan, dan keakuan. Ini wajar sebetulnya. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk hidup, kan, Mbak? Dan makhluk hidup secara alami itu mau survive, mau bertahan hidup. Nah, karena dia mau bertahan hidup, yang ingin dilakukan adalah mendominasi. Betul. Karena takut kan, kalau aku nggak mendominasi, aku akan kalah. Betul. Aku akan kalah. Karena itu, dengan adanya dominasi ini, kemudian dibagilah berdasarkan ras, gender lah, etnis lah, suku lah, agama lah, budaya, dan sebagainya. Dan masing-masing kelompok ini berusaha untuk berlomba-lomba untuk memenangkan dominasi. Oke. Nah, kemudian dibuatlah ada kasta, ada segmentasi, ada jenjang, ada juga mayoritas minoritas. Padahal kita lupa, kalau kita mau jujur, kita manusia yang sama sebetulnya. Kita adalah orang dengan organ tubuh yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita makan juga, mandi, sakit, meninggal. Dan jangan lupa, ketika kita mayoritas di satu daerah, bisa jadi di daerah lain saya minoritas. Dan ketika kita pun di mayoritas, itu jangan salah, ada segmentasinya lagi. Jadi jangan kira ketika saya menjadi mayoritas, wah saya menang. No, di dalam itu ada jenjangnya lagi. Gitu. Ketika saya Katolik, saya berpikir wah saya di zona yang aman karena saya sudah satu peer. Ternyata enggak, ada hierarkinya. Ada romo, ada uskup, ada paus dan sebagainya. Terus ada orang-orang yang nyumbangnya lebih banyak sehingga merasa kastanya lebih tinggi kan gitu. Ada orang yang berasa ke gereja tiap minggu terus merasa lebih suci dari saya. Padahal kita sama-sama Katolik dan sama-sama percaya terhadap Tuhan. Jadi perbedaan dan persamaan itu relatif karena gimana cara kita mandangnya aja sih. Betul. Apakah kita sudah ada di 3% yang teratas atau kita masih ada 97% yang di bawah ini. Dan kalau kita ada di 97% yang di bawah ini, kadang-kadang kita nggak bisa melihat indahnya perbedaan sebagai sebuah persamaan. Betul sekali. Saya menganggap bahwa IQ seseorang tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan mencapai di posisi tinggal 3% tadi.
Ada yang mengatakan semakin tinggi IQ saya, semakin jenjang mendekat kepada Tuhan semakin mudah. Ada yang mengatakan bahwa semakin banyak saya berbuat baik, artinya kedekatan saya kepada surganya Tuhan lebih cepat masuknya. Ada yang mengatakan bahwa ketika saya melakukan sebuah ritual tertentu, saya dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Sementara ukuran-ukuran yang tadi saya katakan itu adalah abstrak. Sesuatu yang sifatnya keyakinan. Yang bisa levelnya antara saya dengan Chandra pun akan berbeda. Apa yang saya ucapkan, apa yang Chandra ucapkan, juga pasti akan beda dengan realisasi yang ada di dalam jiwanya, begitu kan? Betul. Jadi saya menganggap gini, apa sih yang mengakibatkan kita sesama agama aja ribut, apalagi mau nyebrang dengan keyakinan orang lain yang dianggap sebagai udahlah agamaku. Buat saya bukan itu prinsipnya. Karena buat saya, kalau saya mau dekat dengan Tuhan yang menciptakan, saya harus juga cinta dengan semua makhluk perbedaan yang Dia ciptakan. Menurutmu gimana? Setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Buat saya, kalau saya ditanya mengenai hakikat hidup itu seperti apa sih? Buat saya hakikat hidup itu ada dua. Yang pertama adalah dalam kehidupan ini kita harus belajar selaras dengan semesta. Kita harus selaras dengan semesta, berdamai dengan semesta. Dan yang kedua, kita bisa belajar dan melaksanakan kasih, unconditional love. Karena dengan kasih, itu adalah hukum yang tertinggi. Hukum yang ada di atas segala hukum dan aturan yang dibuat oleh manusia. Di Quran disebutkan di surat 6 ayat 12 dan 54. Aku Absar, bersifat kasih sayang. Di surat An'am. Di Quran ya. Diulang lagi di surat yang sama tapi ayatnya 54. Dikatakan bahwa aku adalah bersifat kasih sayang. Jadi benar-benar setuju. Betul. Jadi baik apa yang Mbak Aya percaya dan saya percaya itu sama, bahwa Allah itu adalah kasih dan kasih adalah Allah. Oleh karena itu, semua tindakan dan laku yang tidak berdasarkan kasih itu tidak berasal dari Allah. Yang menarik, ada satu hari Chandra menulis di Instagramnya, terus menjelaskan dengan doa dengan versi kitab Injil. Pokoknya intisarinya begini, cuman jago ngomong aja lu, tapi lu nggak berbuat apa-apa. Terus saya coba sambung dengan apa yang ada Al-Quran gitu ya. Coba ceritakan apa yang ada di Injil waktu itu di doa. Aku lupa itu yang mana ya, Mbak? Tapi sebetulnya Mbak, kita ini banyak kesamaan. Manusialah yang membuat kita berbeda sih, Mbak. Betul sekali. Karena persamanya banyak. Akhir tahun 2018 saya pergi ke Holy Land, ke Palestina, dan saya juga pergi ke Israel dan sebagainya. Itu kalau mau dilihat daerah tempat jalan salibnya Yesus, di mana Yesus menjalani salibnya itu adalah daerah Muslim, Mbak. Daerah Muslim. Jadi semua yang berjualan salib, rosario dan sebagainya itu semua orang Muslim di sana. Oke aja tuh. Dan mereka baik-baik saja. Ya, dan tempat turunnya dua loh batu dari Nabi Musa itu adanya titiknya itu ada di sebuah masjid. Jadi saya juga pergi ke masjid. Kemudian tempat naiknya Yesus ke surga, ada bekas telapak kakinya itu dipelihara oleh masyarakat Muslim. Di daerah dekat Palestina sana? Di Palestina maupun di Israel. Kalau yang Musa itu adanya di Gunung Sinai di Mesir. Ya. Itu adalah sebuah masjid. Di puncak Gunung Sinai itu masjid, Mbak. Dan saya masuk ke sana. Jadi indahnya kebersamaan kita gitu, berbagi keyakinan. Sebetulnya. Yang oleh orang-orang yang merasa tidak aman, tidak secure, kemudian dijadikan alat. Mau dari berbagai pihak pun gitu. Iya. Sebetulnya
Kalau lihat narik ke akar permasalahan utama kan sebetulnya memang kita itu satu umat. Cuman terpecah belah karena memang berselisih. Berselisih itu seperti tadi yang Chandra katakan tergantung bagaimana cara kita memahami, bagaimana perspektif, bagaimana pengetahuan kita bisa melihat banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan. Tapi kalau orang, manusia, tidak pernah keluar daripada cengkraman cara berpikir, hanya menerima doktrin dari mulai kecil, itu terus yang dimasukin, mau tidak mau, itu akan menjadi sebuah keyakinan baru yang dia anggap bahwa itu yang terbaik. Benar, benar Mbak. Dan tergantung siapa yang memberi doktrin juga. Bahkan dari agama yang sama pun, doktrinnya bisa berbeda-beda tergantung cara pandang orang yang memberikan itu dan menanamkannya kepada kita. Gitu. Yeah. Nah, pintar-pintar kita lah yang menjadi bijaksana untuk mencari kebenaran hakiki dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak terkungkung. Ya, silakan. Jadi kita nggak terkungkung dengan satu pandangan. Gitu. Saya pernah ditanya, Mbak, bagaimana pandangan saya terhadap agama. Saya melihatnya kok seperti ini, Mbak. Rumah saya di Karawaci. Terus kemudian saya mengundang teman-teman datang ke rumah saya. Ada teman saya yang tinggal di Cinere. Ada teman saya yang tinggal di Tomang. Ada teman saya yang tinggal di Kelapa Gading. Teman saya yang di Cinere mengatakan bahwa jalan terbaik dan terdekat ke Karawaci adalah lewat tol Lingkar Luar Barat, masuk Pondok Indah, BSD, tembus Tangerang, sampai keluar di Karawaci. Teman saya di Tomang mengatakan, lebih enak lurus saja. Karena jalannya tinggal lurus, dia masuk di Taman Anggrek situ, masuk ke tol Kebonjeruk, tol Tangerang, Jakarta-Tangerang, sampai keluar di Karawaci. Teman saya yang tinggal di Kelapa Gading bilang, saya masuk tol Lingkar Luar Barat lewat Peluit, kemudian masuk ke daerah bandara, masuk ke Lingkar Luar Barat yang satunya, sampai di Puri, belok ke Tangerang, sampai ke Karawaci. Nah, teman saya yang di Cinere, tidak bisa memaksakan bahwa jalannya terbaik untuk teman-teman saya yang di Tomang dan di Cengkareng. Maupun sebaliknya. Kecuali kalau teman saya yang di Tomang itu ada pindah rumah ke Cinere. Ya nggak, Mbak? Betul, betul. Seperti itulah agama menurut saya. Betul, sepakat sekali. Sebelum kita melanjutkan, ada teman-teman yang sudah menyapa. Ada Andre Rais. Wah, ini model ini terkenal. Halo Andre. Ada juga Syahran, Lim Suryanti, kemudian juga ada Stella Peters. Mereka juga yang sedang menyaksikan atau mendengarkan obrolan kita juga mempunyai jalan yang berbeda-beda tentunya ya. Betul, betul. Mereka hanya bisa mendengarkan apa yang kita berdua obrolkan sebagai salah satu bahan yang bisa mereka ambil seperti apa jalan-jalan yang sudah ada. Tapi mereka tidak bisa untuk menelan mentah-mentah apa yang menjadi obrolan kita semua, begitu ya? Karena setiap orang punya versi masing-masing, setiap orang punya punya jalan yang memang bisa bisa dipilih oleh orang yang bersangkutan. Sehingga buat saya pemaksaan atau ideologi yang mereka anggap baik nggak bisa dipaksakan untuk orang yang bukan merasa bahwa dia harus masuk ke jalan itu. Karena buat saya begini, Chandra, kita semua yang hidup di muka bumi ini adalah semua pejalan-pejalan yang sedang menuju kepada Tuhan. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih tahu, nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang udah cium bau surga, nggak ada buat saya. Setuju sekali. Sama sedang jalan, gitu, nggak boleh hakimin sesama pejalan, kan teman nih, ibaratnya teman.
Betul, Mbak. Nah, Ya, untuk yang soal satu ini, Mbak, seperti yang Mbak katakan bahwa kalau saya berbuat baik, saya akan lebih dekat dengan surga. Ketika saya beribadah dengan baik, itu saya dekat dengan surga. Ketika saya mengatakan bahwa oh ini salah, yang ini benar, karena saya tahu hukumnya, itu kemudian saya menjadi lebih dekat dengan surga. Jangan salah, soal surga dan tidak surga itu bukan urusan kita. Soal betul. menghakimi dan dihakimi itu bukan urusan kita. Hmm. Itu adalah urusan yang maha di atas. Hmm. Jadi tugas kita adalah melaksanakan yang terbaik. Berbuat kasih itu memang harus kita lakukan. Apakah dengan berbuat kasih itu saya masuk surga atau tidak, itu nanti Allah yang menentukan. Iya, betul. Gitu. Iya. Apakah saya doa setiap 5 menit, apakah saya doa setiap 10 menit, atau saya setiap bernafas saya berdoa, atau saya tidak pernah berdoa, hanya bilang, Tuhan, aku Chandra, check in. Gitu. Itu Tuhan yang menentukan. Apakah doa kita tulus dan masuk buat dia. Bukan kita yang nentuin. Main ini aja, main ketok-ketok terus emang langsung dibukain pintu begitu ya. Karena pejalan-pejalan kaki kita semua ini adalah sebetulnya sedang mencari sebuah bentuk tujuan atau kompas untuk menuju. Jadi agama buat saya adalah seperti kita masuk ke dalam sebuah kendaraan. Kendaraan-kendaraan yang berbagai macam versi, kecepatan, teknologi, itu seperti apa yang ada di dalam otak kita dan juga apa yang ada di dalam hati kita. Sama juga analoginya seperti saya milih baju. Hari ini mau ngobrol sama Chandra, saya pakai baju warna pink. Gitu. Aku pakai ini. Kamu nggak bisa maksa-maksain aku harus pakai baju yang seperti kamu. Karena hari ini kita ngobrol bukan seperti saya adalah orang bayaranmu. Kecuali kalau saya jadi model, jadi peragawati, tempo dulu, saya dibayar untuk memperagakan busana. Tapi itu bukan menjadi busana yang memang saya harus pakai setiap hari. Begitu kan? Demikian juga dengan Setuju. Begitu. Ya. Menurutmu bagaimana sebetulnya untuk membuat bahwa manusia yang begitu kuat dengan ego, bagaimana sebetulnya melepaskan ego-ego yang begitu kuat mencengkram manusia? Karena sebetulnya itu yang menjadi dilema untuk bisa dilepaskan supaya bisa melebur. Sementara di satu sisi, dia sulit sekali untuk membuat manusia itu bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Betul, Mbak. Manusia sering lupa bahwa kita ini memang diciptakan berbeda-beda. Kalau boleh dilihat, orang kembar pun juga berbeda. Betul. Ya kan? Jadi nggak ada yang sama. Jadi kalau kita ingin menyeragamkan, itu bukan hakikat yang diinginkan dari Allah sebetulnya. Kalau Allah menciptakan berbagai macam dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Dan kalau kita menjadi seorang yang beriman dan percaya, tidak akan ada kita itu lepas rezeki kalau bukan dari kitanya sendiri. Jadi rezeki kita itu sudah ditentukan sebetulnya oleh Allah. Tapi kemudian karena ketakutan kita dan keserakahan kita, kemudian kita merasa tidak aman. Karena itu tadi ada tahapan-tahapannya dari ignorance, ketidakacuan, ketidakamanan, dan keakuan. Semua ini berkutat karena ketakutan kita sebetulnya. Takut kehilangan, takut tidak punya, takut tidak masuk surga, takut ini, takut itu. Kita lupa bahwa hakikat kita itu kemudian dijadikan komoditas. Kasih itu kemudian dijadikan komoditas tawar-menawar. Kalau saya menyumbangnya 5 miliar, saya lebih dekat sama Tuhan. Kalau kamu cuma ngasihnya 10.000, nggak akan dianggap sama Tuhan. Padahal di Alkitab juga dikatakan bahwa ada seorang kaya yang menyumbang sedemikian banyaknya, dan ada seorang janda yang hanya menyumbang 2 keping. Tetapi menurut Tuhan, yang akan masuk surga adalah yang 2 keping. Karena apa? Tergantung dari keikhlasan dan ketulusan kita. Bukan dalam bentuk negosiasi. Kalau saya memberikan sekian, terus ini. Jadi itu yang dilupakan. Bahwa yang dihitung oleh Tuhan adalah keikhlasan dan ketulusan kita. Ya. Menyambung omonganmu bahwa berbuat baik itu juga ada kasta ya.
ada orang berbuat baik memang apa ya, dengan segala sesuatu yang apa yang bisa dia lakukan di mana saja, apa saja, berapa saja gitu ya, kayak prinsip minum Coca-Cola apapun. Ada yang mengatakan kalau saya memberikan 10% dengan versi di Kristiani, kalau kami ini sebetulnya seperlima dari apa yang kami punya itu tiap hari. Jadi sekitar 20% yang kami harus lakukan pengeluaran di dalam sesuatu yang ada di dalam rezeki hari ini. Artinya apa? Buat saya sebetulnya harta, kepandaian, segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Betul. Oleh karena itu saya percaya, sangat percaya dan sangat yakin bahwa orang yang kasih pendanaan yang luar biasa miliaran, atau orang yang mendirikan rumah ibadah sudah dianggap menanamkan pahala, buat saya hitungannya bukan begitu. Karena buat saya orang kaya itu ada persentase lebih besar yang harus keluar sehingga dia bisa lebih enak hidupnya tanpa beban. Saya, setuju, Mbak. Chandra, mau dengerin nggak? Ada satu kisah kejadian asli. Saya itu kan menguji keimanan saya, ketuhanan saya itu di ruang ICU. Itu zaman dari mulai umur berapa ya? 35-an ke atas saya mulai menguji apa sih yang namanya Tuhan itu, yang supaya saya bisa yakini, nggak mau kata orang, begitu ya. Sehingga saya ketika masuk ke ICU, saya melihat berbagai macam sikap manusia ketika dia mau dijemput oleh maut. Ada yang mereka sakratul maut dengan teriak-teriak. Ada mereka yang sakratul maut, mereka mengeram kesakitan. Ada yang mereka menjerit-jerit karena hartanya jangan sampai kelupaan, ada di dalam arti nomor 2. Karena ayah saya di ICU terakhir, sehingga kami menunggu banyak di ruangan ICU bertemu dengan segala macam kondisi orang yang mau mendekati ajal. Dan satu prinsip yang saya bisa tarik adalah bahwa orang harus melepaskan hak orang lain dalam bentuk kepandaian, dalam bentuk kekayaan, segala sesuatu yang memang terlihat secara materi, tapi Tuhan akan menguji dengan semua rasa yang ada dalam kehidupan. Gitu. Kalau di versi di kitabmu bagaimana? Sebetulnya sama, Mbak. Tapi ya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman di sini adalah bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita pertama keluar di dunia, kita ditolong oleh orang lain. Ya kan? Betul. Ketika kita makan pertama, kita ditolong oleh orang lain. Betul. Betul. Ketika kita menikah pun kita dinikahkan orang lain. Betul. Ketika kita belajar pun kita diajari oleh orang lain. Betul. Ketika kita mandi, pertama mandi pun dimandikan oleh orang lain. Betul. Didoakan oleh orang lain. Ketika kita mati pun kita dimandikan oleh orang lain. Betul. Kita didoakan oleh orang lain. Dan kita dikubur oleh orang lain. Jadi, jangan bangga terhadap dirinya sendiri, atas kemampuannya sendiri. Kita berhutang dengan orang lain. Karena itu, bagian rezeki kita adalah bagian rezeki orang lain juga. Betul. Betul. Kalau ngobrol masalah begini, jadi mulai menghisap. Kalau di Quran mengatakan menghisap. Apa yang ada mesti dikeluarin, barang-barang yang berlebihan di rumah saya dikeluarin, baju-baju yang nggak kepakai yang nimbun, walaupun sayang dikeluarin. Buat saya itulah yang namanya betul-betul mengeluarkan zakat yang sesungguhnya. Melepaskan kemelekatan nggak gampang loh. Nggak gampang. Karena orang itu lupa. Karena orang itu lupa, Mbak, bahwa hidup kita itu karena orang lain sebetulnya. Iya. Hidup kita adalah tentang orang lain. Oh, setuju tuh kalimat. Betul. Hidup kita tentang orang lain. Betul sekali. Ya. Jadi egoisme itu nggak laku, keakuan itu nggak laku. Yang namanya mau ngekepen sendiri itu nggak bisa, karena hidup kita itu semua tentang orang lain. Setuju, sepakat. Itu. Gitu, Mbak. Sederhana loh sebetulnya ya. Iya. Sederhana,
Tapi karena ukurannya materi dunia ini begitu kuat, sehingga kalau kita mau melepaskan seperti tadi di awal Sandra mengatakan, ada ukuran-ukuran yang dunia sudah punya dan kita harus masuk di dalamnya, sedang berjuang untuk bisa mencapai kepuasan itu dengan cara apapun untuk sebagian orang. Begitu kan? Pertanyaanku, bagaimana saya bisa selamat kalau hidupnya tetap bisa berlomba, berjuang, mengupayakan segala sesuatu bisa lebih hidupku baik? Ataukah sebaiknya apa menurut dari sudut pandang? Kalau aku sih, aku simpel aja sebetulnya, Mbak. Dalam hidup ini, itu aku merasa bahwa aku ini harus, hidupnya adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Dan kita ini, ketika kita dilahirkan di dunia ini, sudah dibekali oleh Allah. Dibekali oleh apapun juga yang melekat dalam diri kita, baik yang di luar maupun yang di dalam. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak diperhatikan oleh Allah selama jalan kita menuju pulang. Iya, menuju pulang. Karena itu jangan terlalu khawatir dalam hidup ini. Kita memang harus berusaha. Kita tidak bisa tidak berusaha dalam hidup ini. Tetapi kalau kita sudah berusaha, serahkan kembali ke Allah. Nanti Allah dan Tuhan yang akan membantu kita, mengarahkan hidup kita. Kalau kita memang benar-benar berserah, ikhlas dan tulus dalam mengerjakan hidup kita ini. Jadi, menurut saya, jalan yang saya harus tempuh adalah jalan satu, jalan keselarasan dengan semesta, supaya kita bisa kembali ke semesta dengan baik. Dan dua, jalan kasih. Karena dengan jalan kasih, itu kita nggak akan kerugian ketika kita memberi. Ketika kita memberikan kasih, kita akan mendapatkan kasih. Jadi konsepnya bukan give and take. Kalau give and take itu, saya memberi satu, saya harus dapat satu. Ambil. Tetapi ketika saya belajar untuk memberikan kasih dengan tulus dan ikhlas, ketika itu juga kita akan diberi secara berkelimpahan, indefinite oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir soal hidup ini. Tuhan itu sudah mengaturkan buat kita. Kalau Tuhan itu bisa memelihara dengan baik rumput-rumput liar, burung-burung liar, semua dapat makan, dan mereka itu bisa hidup dengan baik. Kita yang namanya manusia yang disayang sama Allah, masa kita dibiarin? Kita nggak dibiarin. Hanya kita aja yang membiarkan diri. Kita ini sering tergoda terhadap hal-hal yang adiktif, Mbak. Saya menyebutkan di sini ada ketenaran, popularitas, publisitas, kemudian kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, apalagi ini aku nulis sampai pengakuan, penghargaan, uang, kewibawaan, kemewahan, itu semua adiktif. Begitu kita mendapatkan popularitas, gua pengen lebih, pengen lebih. Sehingga kita itu hidup seperti meniup balon. Makin besar balonnya, makin kosong rongga di dalamnya. Hati-hati seperti itu. Dan ketika kita mengejar kekosongan, kita dekat dengan bau-bau setan. Gampang digoda nih, Pak. Gampang digoda oleh setan. Jadi karena kosong, empty, gampang dimasukin kan? Empty. Nah, saya punya prinsip satu, Mbak. Jangan main-main dengan setan. Karena setan tidak pernah main-main dengan kita. Jadi yang dibilang bahwa jadi kalau yang dibilang nyoba aja dikit enak, nggak ketahuan. Aku tak korupsi dikit aja kan nggak ketahuan ya. Kok nggak ketahuan ya? Aku lagi. Begitu kita kejerat sana, hukumannya tuh nggak main-main udah. Dampaknya nggak main-main. Jadi prinsip hidup saya satu sih. Jangan main-main dengan setan, karena setan itu tidak pernah main-main dengan kita. Setan itu kan perilaku. Betul, dan godaannya luar biasa. Kalau kita mau terjemahkan antara manusia, setan, malaikat, Tuhan, sebetulnya setan dan malaikat itu adalah sifat. Kalau kita bersifat rakus,
terhadap segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup, sifat itu yang masuk. Sehingga itu yang Betul. masuk ke dalam alam bawah sadar kita, terefleksikan dengan mulut tangan kakinya, jadi berbuat seperti setan, gitu kan? Betul. Itu kan ada Betul. sifatnya. Tapi kalau Ya. kita menyatu dengan Tuhan, artinya segala sesuatu peleburan yang tadi, menanggalkan kedua terompah itulah yang akhirnya bisa menjadi satu. Dua menjadi satu. Ada sebuah sumpah yang dikatakan Tuhan di Al-Quran, surat 89 ayat 2. Tuhan bersumpah dari yang genap menjadi ganjil. Genap menjadi ganjil, dua menjadi satu. Ciptaan Tuhan adalah kita. Ketika kita sama Tuhan mau bersatu, menurut perspektif saya, menanggalkan terompah keegoan, sehingga kita bisa menyatu dengan sifat kasih sayang. Atau kalau dalam bahasa kami, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi apa yang saya makan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Nah, itu yang kadangkala arti itu yang tidak menjadi kesadaran buat orang yang menjalankan. Jadi buat saya sebetulnya hidup ini kesadaran, bukan terjebak dengan sesuatu yang sifatnya kemelekatan, atribut, simbol. Betul. Kemelekatan. Itu hanya kepuasan kok, kepuasan ego, kesadaran kita ingin wujud simbol. Sebetulnya bukan itu kesadaran. Betul Mbak. Dan itu semua terjadi karena ketakutan kita dan keakuan kita, Mbak. Padahal sebetulnya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Kita mengaku bahwa kita ini orang beriman. Beriman itu artinya kita percaya. Kalau kita takut, kita berarti mempertanyakan iman kita. Ada orang yang merasa bahwa gini, hati-hati loh, kamu jangan deket-deket sama dia, nanti kamu dibawa dia, nanti kamu akan pindah agama atau ini. Kalau iman saya kuat, mau diapain juga saya nggak akan pindah. Iya. Karena saya yakin dan percaya. Jadi kalau kamu sampai pindah, ada yang salah dengan kepercayaan kamu sebetulnya. Tingkat keyakinan kamu. Iya. Sebetulnya. Iya. Betul. Begini. Analogi yang paling gampang deh, kalau bicara agama kan mesti analogi. Soalnya kalau definisi bisa rancu. Analogi saya tentang percaya dan yakin kepada Tuhan seperti analogi minum kopi. Buat orang yang tidak menyukai kopi, saya minum kopi nggak? Minum kopi kan? Nah, buat orang yang nggak minum kopi mengatakan katanya yang minum kopi itu enak, katanya, masih katanya. Ketika saya ngomong kopi itu enak, kamu kok nggak mau sih? Ayo dong minum kopi. Aduh, karena ayah yang ngajak, ya udah deh saya minum kopi. Ketika saya menyiapkan kopi kepada teman saya, dia mencoba pertama kali, oh ternyata memang benar katanya Soraya kopi enak. Tapi dia tidak berhenti hanya sampai di situ. Ketika dia sudah terbiasa minum kopi, dia mencarilah berbagai macam varian kopi yang ada di seluruh dunia. Dan dia jatuh cinta dengan kopi Bengkulu. Tapi nggak cocok sama lidah saya. Saya lebih suka cappuccino, kopi Italia. Karena ada campuran susu. Sehingga buat saya, urusan terkait dengan Tuhan adalah seperti orang minum kopi. Bagaimana meyakinkan sebuah hal yang abstrak itu harus dibuktikan sendiri, bukan katanya. Bukan katanya Chandra, bukan kata Soraya, bukan kata Ustadz ini, bukan kata misalnya pastor ini, bukan kata pendeta ini, tapi lakukan sesuatu supaya keyakinan itu tidak terpatahkan. Betul. Setuju, Mbak. Setuju. Karena kalau dilihat, kalau dari ilmu komunikasi, itu ada tingkatannya, Mbak. Oke. Yang pertama adalah tingkatan unaware. Orang itu tidak tahu. Jadi dibilang agama Islam. Apa itu Islam? Nggak pernah dengar. Kemudian dia menjadi aware. Dia bilang, oke, Islam saya tahu. Itu ada di macam-macam agama, salah satunya adalah Islam. Okay. Islam itu punya kitab Al-Quran. Tapi apa itu Al-Quran, apa itu Nabi Muhammad segala macam, nggak ngerti. Kemudian naik satu tingkatan lagi, comprehend, paham. Oh, jadi ternyata ini adalah
ajaran yang sangat baik, sangat mulia dan ini. Tapi cuma sampai situ aja. Kemudian kita naik jenjang lagi sampai convince, teryakinkan. Convince. Teryakinkan. Ketika orang itu teryakinkan, maka dia mantap di situ. Kemudian dia naik satu tingkat lagi action. Dia berbuat, melakukan. Kayak yang tadi Mbak Aya bilang, nyobain, minum. Begitu dia bilang nyobain ini enak, kemudian dia kalau dikasih kopi, nggak mau yang lain, keep action, pilihnya kopi Bengkulu. Ya. Nah, orang-orang yang belum sampai di jenjang tinggi sini, itu masih gampang berubah di bawah sini. Itu prinsipnya iklan. Kalau iklan itu nggak bisa cuma aware aja. Iklan itu orang harus action dan keep action. Komunikasi itu orang harus sampai ke sana jenjangnya. Nah, demikian juga dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita tidak, kalau masih bisa tergoyahkan, berarti kalian belum benar-benar convince dan belum benar-benar keep action di sininya. Atau kalau kalian action, kalian tidak benar-benar mengerti, tidak benar-benar comprehend apa yang di ini. Jadi tingkatannya ini belum sampai di jenjang sini, jangan-jangan. Ya. Gitu. Dan kembali, kalau sudah sampai di jenjang, katakanlah dia yakin, dia pasti tidak takut untuk melakukan apa yang kebenaran itu harus disampaikan. Entah itu dalam bentuk perilaku maupun ucapan. Seperti hari ini, saya berani untuk mengatakan dengan apa yang saya yakini, karena kebenaran itu memang tidak semua bisa diterima. Dan itu buat saya nggak ada masalah. Karena kebenaran itu tunggal, kebenaran itu hakiki, kebenaran itu absolut. Nggak bisa digugat. Jadi kalau ada yang tidak setuju, nggak apa-apa, karena itu memang bagian daripada drama dalam sebuah kehidupan, begitu kan? Tapi ketakutan seringkali membuat orang keyakinan bisa lumpuh, hidup lagi, lumpuh lagi, hidup lagi, begitu ya? Buat saya belum yakin artinya. Dia masih dalam tingkat percaya. Dia masih dalam tingkat berpegangan pada kopinya Soraya, ibaratnya gitu kan? Dia nggak coba dengan kopi versi lidah dia, karena lidah saya sama lidah dia beda. Kayak kita makan, saya penyuka sambal, bisa sambal level 7, 8 saya berani. Tapi ada yang mengatakan, saya nggak kuat, saya 2 aja cukup, aduh nggak kuat kayak Ayah misalnya gitu. Nah, keyakinan pun sama buat saya. Katanya, level percaya, level yakin, level action, dan menyatu. Apa yang lakukan? Terus saya kadang-kadang gini, suka bertanya sama diri sendiri. Terus kalau saya sudah merasakan Tuhan, terus gimana? Kita kan suka dijanji-janjikan dengan cerita-cerita yang membuat kita seakan-akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau udah dekat, terus mau ngapain? Terus saya menantang diri saya, lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau di surat Yasin dikatakan, ketika kita mati nih, tutup usia, ketika mulut ditutup, lidah, tangan, kaki bersaksi. Jadi saya mengatakan, betul, tingkat derajat piramida yang paling tinggi adalah action. Karena action, orang akan menerima risiko dan berani untuk membayar risiko itu dengan jiwanya. Itu baru namanya conviction. Betul. Jadi kalau ada orang yang dengan mudahnya pendiriannya atau keyakinannya berubah-ubah, coba diperiksa lagi, mungkin belum sampai di tingkat convince dan action. Ataupun actionnya itu tidak berdasarkan convince, tapi karena aturan. Karena saya harus ke gereja setiap minggu. Kenapa harus ke gereja setiap minggu? Kalau nggak gereja, kenapa? Nggak tahu. Pokoknya aku harus ke gereja tiap minggu. Ada kan yang kayak gitu, Mbak? Kenapa kok saya mesti doa Bapa Kami atau Salam Maria ini? Apa isi doanya? Nggak tahu. Pokoknya aku doain. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Tidak benar-benar paham. Tidak benar-benar comprehend dan tidak benar-benar convinced terhadap apa actionnya. Jadi dengan mudahnya turun ke anak tangga yang berikutnya, ke bawah. Betul. Menariknya memang bicara Tuhan dengan penciptaan yang begitu berbeda, begitu beragam, itu membuat kita harus nalarnya jalan terus. Ya. Nalar itu terkait dengan bagaimana cara berpikir secara logik. Diawali seperti kalau kita kuliah, ada pedoman buku.
saya pegangannya ini, ya, saya punya Al-Quran. Tapi ketika saya pegang ini, saya pun membaca kitab Injil. Baik itu yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan kitab Barnabas pun saya baca. Saya mencoba untuk membaca kitab-kitab Hindu ataupun Buddha. Mencari titik temu dari semua ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, saya anggap agama ini seperti doktrin, yang dibawa oleh seseorang untuk mengajarkan kebaikan hidup di muka bumi. Dan memang benang merahnya adalah kasih sayang. Jadi orang Betul banget, Pak. yang nggak mau berbuat kasih sayang, yang melawan kasih sayang, artinya dia melawan kehendak daripada sifat Tuhan itu sendiri. Betul banget, Mbak. By the way, Al-Qur'annya Mbak Aya sama Al-Qur'anku. Mana? Sama persis. Yang benar. 1 menit aku ambil. 1 menit. Oke. Wow. Kita bicara mengenai masalah perbedaan. Kebetulan Chandra ini memang teman yang asik buat kita mau bicara apa saja. Jago banget dia. Dan jagonya itu adalah dia berbicara semua sesuai dengan nalar, sesuai dengan bahasa perilakunya. Betul sekali Farida, agama itu adalah akhlak dan akhlak itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah bentuknya kasih sayang. Saya setuju Farida. Di sini juga ada yang mengatakan remaja. Wih, wow. Sama, Mbak. Ya, buku kitabku ada di atas. Jadi ada Barnabas, ada Injil, ada yang perjanjian lama. Bahkan saya itu penggemar film Da Vinci Code. Oh iya. Tom Hanks. Seru-seru itu, Mbak. Tom Hanks itu kalau saya, karena baru nonton ada di HBO, bahwa memang dia pencarian mengenai Maria ya di film itu kan bagaimana pembuktian menurut simbol-simbol yang ada, bagaimana Maria itu, Bunda Maria itu posisinya ada di bawah langit pertamburan bintang, kemudian dia melihat di dalam sebuah piramida kaca dan ternyata dia dikebumikan ada di bawah dasar sebuah tempat. Sehingga buat saya orang kalau nonton film dia punya cara berpikirnya luas, menariknya adalah kita bisa duduk minum kopi, bisa ketawa, bisa ngapain juga. Wah bener Mbak. Mbak Aya coba nonton filmnya Netflix yang The Two Popes. Itu cerita interaksi antara Paus Franciscus dengan Benedictus ke-16. Ketika mereka di masa-masa kegalauan Paus Benedictus 16 yang beralih ke Franciscus. Seru banget. Oke. Ada di HBO ya? Netflix. Oh, Netflix ya? Oke. Netflix. Nanti saya coba cek. Ya, bagus banget. Oke. Banyak film-film yang sebetulnya mengajarkan kehidupan itu lebih dalam. Bahkan bagi orang-orang yang tidak dekat dengan urusan kekitapan, rumah ibadah, tapi mereka bisa menerjemahkan bahasa Tuhan itu melalui sebuah film yang bisa membuka cara berpikir kita lebih luas. Bener Mbak, aku pernah nonton ini Mbak, pernah nonton filmnya Musa, main di bioskop, tapi Musa itu jauh digambarkan berbeda dengan yang selama ini kita lihat. Jadi Musa itu kemudian berdialog dengan Tuhan, dengan cara dia kesel dan marah-marah juga sama Tuhan. Tuhan kok gini sih? Kenapa sih gue ini gitu, marah dia. Dan ternyata it's okay gitu. Jadi dari film itu saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan karena cara saya berkomunikasi itu bukan sebagai bawahan terhadap pencipta aja, tapi menjadi lebih dekat. Saya menjadi punya teman ngobrol dengan Tuhan jadinya, dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Karena saya nggak merasa bahwa oke, kalau saya ngomong sama Tuhan saya mesti santun. Kalau saya kesel mas, saya ngomong aja kesel gitu. Iya betul. Buat saya Tuhan itu denyut jantung saya loh. Kalau saya menganalogikan denyut jantung saya adalah Tuhan saya. Kenapa? Kalau saya lagi marah, denyut jantungnya berubah. Saya lagi bahagia, denyut jantung saya berubah. Saya lagi patah hati,
lagi kecewa dengan hidup, denyut jantung saya berubah sehingga saya membaca Tuhan melalui deburan jantung saya. Jadi Wah, keren, Mbak. ketika perubahan daripada denyut jantung itu menimbulkan rasa itulah yang sebetulnya menjadi clue ketika saya mau berdialog kepada Tuhan yang ada di dalam tubuhku. Karena kalau di Quran dikatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, sehingga posisi lebih dekat dari urat leher adalah jantung. Makanya Jantung. kita dikatakan jantung hati, ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya dengan kasih sayang itu pasti jantung, rasa. Iya. Jadi buat saya, apapun rasa kehidupan, seperti lidah yang memiliki banyak rasa. Nah itulah kehidupan itu yang masih dilewatin, kan ada rasa manis, rasa pahit, rasa asin, ada rasa asam, gitu ya. Iya. Dan itulah sebetulnya Tuhan yang hidup di dalam tubuh kita. Jadi nggak jauh-jauh. Masalah hidup bener banget. Kan kadang-kadang di dalam dirinya, bukan yang ada di luar. Betul. Gitu. Ya kan? Betul, betul. Orang Iya. ribut dengan apa yang di luar. Soraya pindah agama karena Soraya membantu teman ramai itu merayakan Natal. Soraya sekeluarga pindah agama karena membantu orang Natal. Oh, nggak masuk akal kayak begitu. Karena Tuhan. Banyak yang tanya, Mbak Aya. Banyak teman-teman saya yang nanya, kamu kan kenal sama Mbak Aya ya? Emang bener ya pindah Kristen? Hah? Hoax sekali. Emang kenapa kita ngerayain? Sama dengan pertanyaan saya kembali tanya, emang apa salahnya saya merayakan Lebaran? Saya juga ikut Lebaran. Kenapa saya nggak boleh ngerayain? Kenapa saya nggak boleh merayakan Tahun Baru Cina? Saya tuh setiap kali Tahun Baru Cina pergi ke Kelenteng, Mbak. Bukan untuk berdoa di sana, tapi aku seneng jadi turis sih di situ. Pengen tahu apa yang dilakukan dan sebagainya, itu buat aku is very exciting. Pernah ada teman TV ngeliat saya terus mau wawancara, saya bilang, jangan diwawancara. Gua di sini bukan buat berdoa, gua di sini turis. Oh iya, betul. Jadi ikut merayakan pesta. Buat saya perayaan-perayaan agama itu adalah budaya. Budaya yang menciptakan itu. Budaya. Natal adalah budaya. Perayaan Lebaran adalah budaya. Perayaan misalnya Lebaran Cina, Imlek adalah budaya. Sehingga kalau misalnya mau lintas agama lakukan, ya lakukanlah. Bahkan sampai orang meninggal pun, kalau teman saya sebagai penganut Konghucu, mereka kan pakai hiu, pakai dupa. Oh iya. Ketika waktu teman saya meninggal, keluarganya meminta saya untuk memegang hiu, dan saya lakukan itu sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum di depan keluarganya. Jadi buat saya begini cara berpikirnya, saya melakukan sesuatu tidak dalam konteks apa yang ada di dalam, tapi saya berbuat konteksnya itu di luar tubuh dengan perbuatan. Jadi kalau teman-teman lihat kami sekeluarga bisa loncat ke sana, loncat ke sini, itu sebetulnya bentuk daripada pengajaran anak-anakku untuk mengenal apa yang namanya pluralisme sifat Tuhan. Itu. Setuju, Mbak. Karena itu tadi, hidup kita adalah tentang orang lain sih. Saya suka kalimat itu. Hidup kita adalah tentang orang lain. Pertanggungjawaban kamu adalah apa yang kamu lakukan. Bahkan di Al-Quran, di surat Yasin ayat 54 mengatakan, surat Yasin, ada nggak Quran di situ? Ada di sini. Bukanya nggak susah lah pasti ya. Di ayat 54 mengatakan, lama lagi, Mbak. Aku akan melihat apa yang kamu upayakan. Upaya itu adalah sebuah hal yang tidak dilakukan, dia naik level menjadi apa yang dia lakukan. Sehingga upaya itu adalah proses dari yang tidak dilakukan menjadi sesuatu yang dilakukan. Itu ada di Al-Quran. Jadi kalau membedah kitab gitu ya, saya lebih menyukai memenggal perkata sehingga maknanya itu bisa dalam dan mengaitkan satu ayat dengan ayat lain, bahkan satu kitab dengan kitab lain. Gitu. Jadi saya bisa ketawa aja dengan siapapun juga, saya bisa ngobrol apa saja kepada siapapun juga, dan itu menyenangkan. Hidup tuh nggak punya beban. Banget, Mbak, seneng. Iya. Semoga yang
97% manusia ini bisa lama-lama naik kelas jadi di kelas 3%-nya. Jadi hanya 3% yang ignorance aja gitu. Tapi ternyata apa yang tadi terakhir diucapkan itu menentang hukum Tuhan. Jadi kalau baca di Quran, ternyata semakin akhir zaman, semakin bumi ini tua, semakin yang makin 97% itu semakin banyak. Semakin banyak, betul. Semakin banyak. Jadi yang 3% itu adalah limited edition. Iya benar. Semoga kita masuk yang limited edition ya Mbak ya. Emang kelas aja limited edition gitu ya. Iya. Harusnya tidak ada limited edition. Saya mau masuk dalam golongan itu supaya apa? Saya dekat seperti lilin. Saya mau mendekat kepada sumbunya. Saya nggak mau berada dalam lingkaran cahaya, tapi saya mau menyatu dengan sumbunya. Sumbu, betul sekali Mbak. Indah sekali. Ya. Jadi apa nih kesimpulan obrolan kita siang ini? Menyenangkan sekali bisa ngobrol mengenai masalah mencari titik temu di antara perbedaan keyakinan, karena tidak gampang loh Chandra. Saya bisa menemukan teman yang ngobrol tanpa bersekat, tapi juga tidak mengegokan apa yang dia yakini, dan ini menyenangkan buat saya. Jadi betul apa sekali yang bisa kita simpulkan obrolan kita siang hari ini? Mungkin kita harus belajar bahwa kita itu ada di tahap mana, dan kita harus melepaskan ketidakacuan kita, ketakutan kita dan keakuan kita, dan masuk ke dalam kasih dan berdamai dan selaras dengan semesta. Dan jangan lupa bahwa hidup kita itu adalah tentang orang lain. Jadi kita ada porsi dalam hidup kita yang memang kita harus bagikan ke orang lain, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, kita ini dibantu oleh orang lain. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Al-Quran, surat 16:128. Dikatakan bahwa Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Tidak diterjemahkan lebih luas, tidak membawa agama, tidak membawa warna kulit, tidak membawa laki, perempuan, gender, tapi Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Jadi teman-teman, selamat berbuat baik kepada siapapun juga yang ditemui hari ini, siapapun yang berada dalam lingkungan yang paling dekat maupun yang lebih jauh, karena buat saya hidup ini tentang orang lain, seperti yang dikatakan oleh sahabat saya Chandra. Terima kasih banyak Chandra sudah ngobrol. Terima kasih banyak Mbak Aya. Kapan-kapan harus disambung lagi dengan topik yang lain, jadi saya akan nunggu IG-mu, tulisan-tulisan doa nanti. Jangan terganggu ya kalau saya mau mencari pasti enggak. Yang ada di Quran. Saya justru sangat menikmati dan sangat senang. Terima kasih banyak. Selamat menikmati malam minggu. Sebentar lagi sudah matahari menuju ke peraduan. Selamat menikmati dengan rumah-rumah yang lagi ditebang pohon ya. Saya lihat lagi tebang pohon. Oh ya benar. udah jadi Mbak sekarang. Ayo main ke sini. Ya, baik. Nanti kalau sudah kondusif saya akan berjumpa di Karawaci ya. Sampai jumpa lagi. Iya. Shalom. Sampai ketemu Mbak. Thank you. Bye. Bye-bye.